Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ini dengan membuka buku paket tema 1, halaman 76. Kalau sudah siap, mari kita simak penjelasan berikut ini. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya di daratan maupun di lautan, sampai keadaan penduduknya. Indonesia merupakan negara kepulauan. Penduduk Indonesia tersebar di pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, kita simak, kita lihat gambar. Ini adalah peta persebaran penduduk sensus tahun 2010. Kita lihat ada 34 provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Bisa kita amati, setiap warna memiliki arti penjelasannya. Nah, warna hijau terang itu artinya adalah kepadatan penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Sampai yang warna merah itu yang paling padat. Kepadatan penduduknya lebih dari 1299. Ada yang warna orange, yaitu kepadatan penduduknya 600 sampai 1299. Nah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan peta tersebut. Pulau manakah yang paling padat penduduknya? Nah, berdasarkan peta, pulau yang padat penduduknya yaitu ini yang ditandai warna merah, yaitu Pulau Jawa. Rata-rata kepadatan penduduknya yaitu 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Coba kalian amati. Yang warna hijau terang ini adalah daerah yang kepadatan penduduknya yang paling sedikit, yaitu Papua, khususnya Papua Barat. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita tinggal di provinsi Jawa Timur. Berarti kepadatan penduduknya berdasarkan peta provinsi Jawa Timur yaitu penduduknya sekitar 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, ini adalah gambar banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di wilayah Indonesia. Masing-masing suku mempunyai ciri khas. Salah satunya adalah pakaian tradisionalnya. Persebaran suku di Indonesia. Nah, kita lihat. Ini adalah Pulau Jawa. Ini adalah gambar pakaian adatnya. Nama suku di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Betawi, Baduy, suku Tengger, dan suku Sunda. Ini Pulau Sumatera. Pakaian adatnya gambarnya seperti ini. Nama suku di Pulau Sumatera yaitu Aceh, Minang, Batak, dan Melayu. Nah, kita lihat gambar pakaian adatnya. Ini merupakan pakaian adat dari Kalimantan. Nama suku di Pulau Kalimantan ada Kutai, Berau, Banjar, Bajau, dan Pasir. Dan masih banyak lain lagi nama sukunya. Kalau yang ini
adalah gambar pakaian adat dari Pulau Sulawesi. Nama suku di Pulau Sulawesi antara lain ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Kita lanjutkan, ini Pulau Papua. Nah, ini adalah gambar pakaian adatnya. Nama suku di Pulau Papua ada suku Asmat, Dani, Kombai, Arfak, Bauzi, dan Amungme. Nah, kita lanjutkan. Ini ada Pulau Nusa Tenggara. Pakaian adatnya seperti ini. Nama suku dari Pulau Nusa Tenggara ada suku Alor, Ende, Ngada, dan Rote. Nah, ini Pulau Maluku. Pakaian adatnya, nah kalian bisa amati nama suku-suku di Pulau Maluku. Ada suku Banda, Seram, Aru, Sawau, Maba, dan Wayoli. Pulau Bali. Gambar pakaian adatnya. Nama suku di Pulau Bali yaitu suku Bali. Itu tadi keberagaman suku yang ada di beberapa pulau di Indonesia dan pakaian adatnya. Sekarang ayo membaca. Kita akan mencari ide pokok setiap paragraf. Sebelum kita mencari ide pokok, langkah-langkahnya yang pertama adalah kita menentukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kita baca paragraf yang pertama. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, jadi ide pokok pada paragraf pertama terletak di awal paragraf. Kita paragraf kedua. Kita baca terlebih dahulu. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan. Ide pokok pada paragraf kedua terletak di awal kalimat. Selanjutnya, paragraf ketiga. Kita baca terlebih dahulu, nanti kita temukan kalimat utamanya. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Ide pokok dari paragraf ketiga terletak di awal kalimat. Paragraf selanjutnya, paragraf keempat. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan,
Meskipun banyak perbedaan, program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Ide pokok paragraf keempat yaitu terletak di awal paragraf. Selanjutnya, tri kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Ide pokok pada paragraf kelima ini yaitu tri kerukunan umat beragama dimulai dari kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Paragraf ke-6, tri kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antara umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat, meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga-mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksa agama kepada orang lain. Nah, ide pokoknya terletak di awal paragraf. Terakhir, adapun tri kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Ide pokoknya terletak di awal paragraf. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, sila yang pertama yaitu memiliki nilai luhur keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menghormati antar umat beragama, dan yang ketiga hidup rukun antar umat beragama. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sila kedua yaitu saling menyayangi antar sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai luhur sila yang ketiga yaitu cinta tanah air, rela berkorban, hidup damai dan rukun. Sila keempat, nilai luhurnya yang melaksanakan musyawarah mufakat, melaksanakan hasil keputusan bersama, serta mengutamakan kepentingan bersama. Sila yang kelima, nilai luhurnya yaitu menghormati hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, dan bersikap adil. Nah, di sini perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah, misalnya memilih teman hanya yang kaya saja. Nah, itu tidak mencerminkan nilai Pancasila. Menyontek, berkelahi, itu di lingkungan sekolah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan rumah, misalnya bermalas-malasan, membantah orang tua, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, berbohong. Sedangkan contoh perilaku yang tidak sesuai di lingkungan masyarakat, tidak menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan beribadah, minum minuman keras, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, suka pamer kekayaan, mencuri. Nah, semua sikap itu harus kita hindari. Nah, faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Satu, nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat tadi. Wilayah Indonesia yang luas. Letak geografis Indonesia yang strategis. Diapit 2 benua, benua Asia dan Australia,
dua samudra, Samudra India dan Samudra Pasifik. Besarnya jumlah penduduk Indonesia dan beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Meskipun beragam, tetapi itu tidak menjadikan perpecahan, tetapi menjadi suatu aset kekayaan bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang tugas di buku paket kalian halaman 79 dan halaman 84. Silakan diisi di bukunya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.